Dulu saya nyembah kaleng sarden, Pak. Orang punya perut lapar. Dia bingung mau cari keyakinan di mana. Bapak tahu nggak dulu susu kental manis dibilangnya susu? Ternyata kita ditipu dari kecil. Ternyata itu cuma kental doang, nggak pakai susu. Bayangin, Pak, kita ditipu bertahun-tahun. Ada orang senggolan di jalan, motor dengan mobil, siapa yang salah? Misalnya di suatu pertigaan gitu, pasti yang disalahin mobil. Pasti disalahin mobil. Apalagi yang bawanya ibu-ibu. Kita tuh emang kadang suka nggak mikirin perasaan orang lain lagi sih. Emang bangsat kalian semua itu. Oh gitu, sabar jangan. Di rumah masih coli, so nyala-nyalain orang. Sekarang saya udah sama yang bersangkutan nih. Maaf bahasa saya berubah ya, soalnya beliau ini orang tua, kita harus sopan sama orang tua ya. Hormatilah orang tua. Oke, langsung saja. Boleh perkenalkan diri, Pak? Nama saya Lukas. Lukas Juwadi, Bintang Timur. Oh, Lukas Juwadi, Bintang Timur. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, menurut informasi yang saya dapat nih, Pak, di sini. Iya. Katanya itu Bapak dulu pernah menjadi pengikut salah satu aliran sesat di Indonesia, Pak. Dulu saya nyembah kaleng sarden, Pak. Oh, benar, berarti informasi seperti itu benar adanya, Pak? Itu benar adanya. Memang sekarang tuh motif-motif penyembahan yang unik-unik tuh udah mulai berkeliaran gitu di Indonesia tuh. Berkeliaran dan berarti bukan begal aja yang berkeliaran, Pak ya. Aliran sesat juga berkeliaran juga, Pak ya. Aliran sesat tuh udah mulai banyak dan sudah mulai merambah dari dunia yang maksudnya gimana ya, dari kelas atas hingga kelas bawah tuh sebenarnya ada. Langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya, Pak. Apa yang paling mempengaruhi Anda sehingga Anda memiliki keyakinan bahwa hal remeh seperti kaleng sarden patut disembah, Pak? Sekarang gini, Pak, orang punya perut lapar. Dia bingung mau cari keyakinan di mana. Sekarang tuh kita buka mata kita aja, di sekeliling kita semuanya ini pasti ada aja, Pak, yang maksudnya dari keyakinannya itu melenceng. Entah dia minta tolong sama dukun ini, minta tolong sama dukun itu untuk hanya sekedar meyakini kalau dirinya itu sebenarnya punya pegangan gitu loh. Dimana sih yang nggak ada dukun di daerah Indonesia ini? Semua merambah masif. Udah kayak Alfamaret sama Indomaret. Dari dukun ini ke dukun ini, pindah lagi ke dukun ini. Orang nggak percaya diri, pasang susu. Pengaruhnya itu jadi pengaruhnya satu. Siapa tuh? Lapar. Oh, karena perut Anda lapar gitu. Semua orang kalau misalnya lapar, apa aja disembah, Pak. Orang ya, kaya aja bisa jadi Tuhan sekarang. Oh, jadi karena Bapak lapar dan sarden ini dapat membuat kenyang perut Bapak, jadi Bapak sembah lah itu kaleng sarden ya. Karena kadang saat kita normal kayak gini, kaleng sarden disembah itu jadi hal yang sangat lucu. Oh, gitu. Ini bisa jadi hal lucu ketika Anda tidak ada di dalam posisi tersebut gitu loh. Contohnya gini, misalnya kamu ngelihat saya, Bapak ngelihat saya begini, maksudnya saya nyembah sarden gitu, jadi terlihat lucu oleh Bapak. Ya kalau menurut saya sih, saya nggak bisa memposisikan diri saya di situ sih, Pak. Ini kan informasi. Tapi ini jadi seolah-olah tuh joke. Sebenarnya tuh ini nyata gitu loh. Oh, berarti dalam keyakinan Anda itu bukan suatu hal yang lucu lah seperti itu ya. Ini bukan sesuatu hal yang lucu. Bapak tahu nggak dulu susu kental manis dibilangnya susu? Ternyata kita ditipu dari kecil. Ternyata itu cuma kental doang, nggak pakai susu. Bayangin, Pak, kita ditipu bertahun-tahun, tapi nggak ada yang berani nuntut. Bapak berani nuntut? Nggak berani, saya nggak punya duit, Pak. Oh gitu, nggak punya duit. Motif orang-orang yang suka menyalahkan manusia lain itu apa ya, Pak? Motifnya itu pasti karena kesenjangan sosial di Indonesia kan masih sangat tinggi, dari orang kaya sampai orang miskin. Jadi saat manusia yang di ranah gimana ya, bahasa katronya saat di ranah miskin ini, dia tuh merasa manusia yang paling teraniaya. Oh seperti itu, jadi manusia yang miskin adalah manusia yang teraniaya gitu. Merasa paling teraniaya. Oh, merasa gitu. Hanya merasa saja melihat orang lain. Contoh kecil, ada orang senggolan di jalan, motor dengan mobil, siapa yang salah? Misalnya di suatu pertigaan gitu, pasti yang disalahin mobil. Pasti disalahin mobil. Apalagi yang bawanya ibu-ibu. Kita nggak pernah tahu ceritanya apa. Kita nggak pernah mau tahu ceritanya apa. Ibu-ibu itu tinggal apa? Nangis. Bisa jadi si orang ini yang salah, yang bawa mobil ini yang salah. Itu sebenarnya kesenjangan sosial. Gini, orang itu tersinggung, orang itu
orang itu nangis bukan berarti dia benar. Oke. Bisa jadi dia itu si pelaku yang utamanya, cuman kita nggak mau tahu karena dia itu nangis. Tapi kalau misalkan kejadiannya seperti ini Pak, saya kesal dengan perbuatan Anda gitu Pak, terus saya pukul wajah Anda sampai Anda menangis, itu kan secara nggak langsung Anda itu sudah menjadi pembenaran kalau Anda ini orang yang teraniaya gitu Pak. Jadi kan secara nggak langsung Anda bisa jadi orang yang benar di situ Pak. Saya yang salah karena telah memukul Anda. Orang lain tidak melihat penyebab yang dilakukan oleh Anda sendiri Pak. Anda membuat saya kesal sehingga saya memukul wajah Anda. Seperti itu Pak. Ya itu dia maksud saya gitu. Di negeri ini, di republik ini tuh gini, apa? Yang tersinggung bisa jadi benar. Yang tidak punya uang bisa jadi salah. Unik. Jelas unik. Karena disinilah maksudnya ada sebuah sistem demokrasi yang dipungut keadilan itu dari sebuah angka. Itu sebenarnya nggak sinkron. Ada orang, jadi misalnya sebuah kebenaran dihitung dari angka, itu kan sangat melenceng sekali dari kata yang saya bilang demokrasi itu gitu. Kembali lagi menurut pandangan Anda lah. Iya, kalau demokrasi itu kita ayo bermusyawarah semua agar tidak ada saling kesenjangan sosial, manusia saling menyalahkan manusia. Oke. Jadi intinya jawaban Bapak itu apa Pak? Intinya aja langsung ke inti Pak. Itu intinya nggak pernah ada. Pertanyaan terakhir aja ya Pak, soalnya saya agak susah nih menangkap jawaban Bapak soal pertanyaan kedua tadi Pak. Ini masuk TV nggak sih Pak sebenarnya? Masuk Pak, Bapak masuk ke TV kok, tenang aja. Benar gitu Pak, bener. Nanti Bapak. Nanti saya WA nih, saudara-saudara saya yang di kampung. Oh siap Pak, siap. Soalnya saudara saya di kampung pasti ngarepin banget saya masuk TV nih. Gitu, oke siap. Pertanyaan terakhir seperti ini Pak, pernah Anda merasa menyesal gak Pak karena telah terlahir di dunia ini? Karena menurut pernyataan Bapak itu tadi kesalahan persepsi itu datang dari orang-orang yang suka menyalahkan orang lain Pak. Orang lain tuh emang kadang suka nggak mikirin perasaan orang lain lagi sih, emang bangsat kalian semua itu. Oh gitu, sabar jangan emosi Pak, tenang. Iyalah, sekarang dia nyalain orang, di rumah masih coli kok. Oh gitu. Di rumah masih coli, so nyalain orang, lu kocok, penis lu terus lu cium, terus lu buang begitu, cepret. Jangan belaga so suci, hidup tuh santai aja, ya nggak? Oh, iya. Sebenarnya kita tuh semua tuh bisa menjalani hidup ini dengan santai. Jadi intinya Bapak menyesal atau tidak Pak? Saya sih nggak nyesel, kecuali saya lahir dari kaleng sarden, baru saya nyesel. Oh gitu ya. Jadi bapak saya mengocok ikan tuna yang di dalam sarden begitu kan masukin Tolong Pak, ini acara saya jadi berantakan seperti ini. Agak dikontrol tolong Pak. Oke penonton, berhubung waktu udah semakin malam, saya juga makin nggak kuat. Apaan? Gak kuat. Saya makin gak kuat ngadepin Anda Pak. Soalnya tingkah laku Anda nih makin kemari makin nggak bisa diterima gitu Pak. Tapi saya bingung nih Pak, yang bikin Facebook main Twitter nggak sih Pak ya? Nah udahlah, itu nggak perlu ditanggapin aja ya. Pak, yang nyiptain Mio naik beat nggak ya Pak? Langsung saya tutup aja acara ini ya. Pak, tapi Ikutin saya ada acara saya. Ada satu kata-kata buat orang Indonesia Pak. Ntar dulu sebentar. Saya ada satu kata-kata. Bentar Pak, bentar. Udah. Bentar. Udah goblok. Ya, udah gue keep. Orang Indonesia itu ke matahari naik Jupiter.